Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komposit yang lebih spesifik kepada komposit diperkuat partikel dan komposit diperkuat serat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Verma Faber. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Elektro, program studi Rekayasa Pembangkit Energi kelas 2A. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Ilmu Bahan Teknik oleh dosen Pak Hasan Albana. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang klasifikasi komposit, terlebih dahulu kita mengenal apa itu komposit. Komposit adalah gabungan dari dua buah material atau lebih, terdiri dari pengikat dan penguat yang dijadikan satu untuk mendapatkan sifat yang lebih baik. Pada bagian ini ditampilkan pembagian komposit berdasarkan penguatnya. Jadi komposit berdasarkan penguatnya dibagi menjadi 3, yaitu komposit diperkuat partikel, komposit diperkuat serat, dan komposit struktur. Komposit diperkuat partikel memiliki 2 jenis, yaitu partikel besar maupun partikel kecil. Sedangkan pada komposit diperkuat serat terdiri antara 2, yaitu partikel panjang maupun partikel pendek. Khusus pada partikel pendek, ada yang tersusun secara tersusun dan ada yang secara acak atau random. Sedangkan pada komposit struktur terbagi menjadi 2, yaitu laminate dan sandwich. Yang pertama yang akan kita bahas adalah komposit diperkuat partikel. Komposit diperkuat partikel panjang memiliki interaksi antara partikel dan matrisnya yang terjadi tidak dalam skala atomik maupun molekular. Untuk sebagian besar komposit ini, fase partikularnya lebih keras dan lebih kaku daripada matriksnya. Contohnya saja semen yang dicampurkan pada kerikil ataupun pasir. Di sini, semen bertindak sebagai matriksnya dan kerikil sebagai penguat atau sebagai partikelnya. Pada partikel kecil memiliki ukuran diameter antara 0,01 dan 0,1 meter atau sebanding dengan 100 dan 100 nanometer. Mereka berinteraksi antara partikel dan matriksnya terjadi dalam skala atomik atau molekular. Interaksi partikel matriks ini menyebabkan penguatan terjadi pada tingkat atom atau molekulnya. Contohnya saja cermet atau ceramik metal. Untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan pada partikel besar, ciri-cirinya harus yaitu berukuran kira-kira sama. Partikel sebaiknya berukuran kecil dan dapat didistribusikan secara merata. Fraksi volume ini tergantung pada sifat yang kita inginkan. Fraksi volume ini dapat digunakan pada partikel seperti 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, atau 60%, atau jika semua partikel tersebut masih mampu terbenam dalam matriksnya. Fraksi volume pada partikel besar tergantung pada modulus elastisitas dari bahan. Pada persamaan rules of mixture ini, kita dapat melihat persamaan upper bound dan lower bound-nya. Selisih antara upper bound dan lower bound-nya kita dapat melihat atau mengetahui nilai aktualnya. Persamaan dari nilai upper bound-nya yaitu EC sama dengan EMVM ditambah EPVP. Sedangkan lower bound merupakan EC perbandingan antara EMEP dibanding dengan VMEP ditambah VPEM. Rules of mixture di sini kita dapat melihat di grafik ini yang membandingkan antara modulus elastisitas yang dinyatakan dalam gigapascal dan konsentrasi tungsten yang dinyatakan dalam fraksi volume.
Rules of mixture ini menggunakan persamaan yang dapat diketahui nilai upper bound-nya dan lower bound-nya. Perbandingan antara nilai upper bound dan lower bound adalah nilai aktualnya. Nilai aktualnya adalah ini. Berikut ini adalah contoh-contoh komposit partikel. Ada 3 contoh komposit partikel atau komposit diperkuat secara partikel. Yang pertama, beton. Beton mengandung bahan komposit yang terdiri dari agregat partikel terikat bersama dalam padatan oleh media pengikat, yaitu adalah semen. Contoh yang kedua adalah logam. Contohnya saja sermet. Sermet adalah cemented carbide yang tersusun atas partikel keramik karbida yang sangat keras seperti tungsten carbide atau titanium carbide. Yang ketiga, polimer. Elastomer dan plastik sering diperkuat dengan berbagai partikel. Contohnya dengan penggunaan carbon black sebagai penguat pekaret dalam proses pembuatan ban. Pembahasan yang kedua yaitu tentang komposit diperkuat serat. Tidak sembarangan dalam menentukan serat yang akan dipakai. Ketentuan-ketentuan umum yang akan digunakan ketika memilih serat adalah diameter. Diameter serat harus lebih kecil daripada diameter bulnya. Serat harus lebih kuat daripada bulnya atau matriksnya. Kekuatan tarik yang dimiliki serat harus tinggi. Dan semakin panjang serat, maka penguatan serat semakin efektif. Yang terakhir adalah orientasi dan konsentrasi yang harus diperhatikan. Arah orientasi serat sangat berpengaruh pada kekuatan tarik komposit. Seperti yang kita tahu, pada bagian sebelumnya dijelaskan tentang komposit diperkuat serat itu ada 2, yaitu komposit diperkuat serat panjang maupun serat pendek. Komposit diperkuat serat panjang, seratnya panjang-panjang memenuhi cetakan yang disesuaikan. Sedangkan serat pendek umumnya pendek dan ada yang beraturan memenuhi cetakan dan ada yang dibuat secara acak. Berikutnya saya cantumkan beberapa macam serat dan ciri-ciri dari beberapa contoh serat. Yang pertama yaitu serat sintetis terdiri dari fiberglass. Fiberglass ini memiliki ciri-ciri yaitu kekuatan tarik. Fiberglass memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Selanjutnya komposisinya 60% sampai 70% dia yaitu SiO2 dan paduan lainnya adalah aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan lain-lainnya. Yang ketiga, moisture atau kelembapan dapat mengurangi kekuatan fiberglass. Yang keempat, fiberglass tahan terhadap panas atau api. Yang kelima, keuntungan fisik lain dari fiberglass adalah tidak korosi, kuat, fleksibel, dan merupakan isolator listrik. Serat sintetis yang kedua yaitu fiber aramid. Fiber aramid ini ciri-cirinya yaitu ringan, menyerap getaran dengan baik dan fleksibel. Ini merupakan contoh dari fiber aramid. Contoh serat sintetis yang ketiga yaitu fiber karbon. Fiber karbon memiliki sifat mekanik yang baik sehingga ketahanan terhadap kerusakan besar. Pengembangan karena panas tidak ada ataupun nol. Konduktor panas dan listrik, ketahanan terhadap kelembaban udaranya juga cukup baik, harga relatif mahal, ketahanan terhadap shocknya lemah, dan mudah kabur pada waktu pengerjaan. Untuk memahami materi yang sudah saya berikan sebelumnya, saya ada bentuk soal. Contoh soalnya adalah komposit diperkuat serat yang berkelanjutan memiliki 40 fraksi volum dari fiberglass
dan memiliki elastisitas yaitu 69 GPa atau 10 kali 10 negatif 6 PSI dan 60 fraksi volum dari polyester resin. Modulusnya yaitu 3,4 GPa 0,5 kali 10 pangkat 6 pangkat negatif 6 PSI. Kita hitung modulus elastisitas dari komposit material ini. Diasumsikan bahwa tegak lurus dengan seratnya. Pada persamaan rules of mixture-nya, SI sama dengan EMEP per VMEP ditambah VPEM. Kita masukkan semuanya menjadi 3,4 dikali 69 GPa per 0,6 dikali 69 ditambah 0,4 dikali 34. Maka hasilnya adalah ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.